Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita ini harus bersikap realistis, apa adanya, termasuk mengenali diri ini apa adanya, menyikapi realitas diri itu juga apa adanya. Jelas bahwa di dalam diri ini ada yang namanya ego. Ego menjadi bagian dari pikiran kita. Ego ini merepresentasikan pikiran kita sebagai sebuah entitas yang berbeda dengan yang lainnya. Ego ini kemudian dibentuk oleh segala pengalaman hidup kita. Dibentuk oleh selera kita, dibentuk oleh preferensi kita tentang apa yang dianggap menarik, tidak menarik, dan seterusnya. Ya. Jadi ego ini satu konstruksi pikiran. Nah, ego juga bicara tentang bagaimana menempatkan diri sebagai pusat dari segalanya. Ego itu membuat kita punya kecenderungan mementingkan diri. Itu ego. Tapi di dalam diri kita ini bukan hanya ego. Di dalam diri kita ini ada namanya akal sehat, nalar yang jernih. Di dalam diri kita juga ada yang namanya jiwa dengan hasratnya yang lebih murni. Yang namanya menjadi tercerahkan, menemukan bahagia yang sejati, menemukan hidup surgawi di bumi ini sesuai dengan apa yang merupakan rancangan agung dari Sang Sumber Hidup. Itu bukan hasrat ego. Itu adalah apa yang merupakan hasrat dari sang jiwa. Dan tepat pada titik itulah ditegaskan bahwa spiritualitas itu untuk memenuhi hasrat jiwa. Jadi ego itu nggak ingin tercerahkan. Ego itu pengen hidup seneng. Ego itu pengen hidup Anda enak-enak saja. Hidup itu harus penuh dengan puja-puji. Itu ego. Ego itu adalah tentang bahwa Anda tidak mau diungkit-ungkit zona nyamannya. Itu ego. Ya. Jadi kalau Anda belajar spiritual itu untuk menjadi tercerahkan, itu benar Anda waras. Belajar spiritual itu supaya jiwa Anda murni, Anda benar. Belajar spiritual supaya mengalami hidup surgawi, Anda sudah pas. Ya. Karena tidak mungkin ada sebuah tindakan yang luhut tidak punya tujuan. Gitu. Yang salah adalah kalau Anda sekali lagi menjadikan spiritualitas ini sebagai kuda tunggangan untuk memenuhi hasrat egoistik Anda. Ya, oke, begitu. Nah, makanya supaya Anda tidak gagal, Anda harus jujur pada diri Anda sendiri sebetulnya apa yang Anda mau di dalam pembelajaran spiritual ini. Makanya saya pada beberapa orang memberikan pertanyaan yang tanda kutip bisa jadi dinilai ekstrim. Anda sebetulnya belajar spiritual untuk apa? Pastikan karena sudah belajar di PM, jawabannya menjadi sangat indah. Untuk memurnikan jiwa. Saya balik tanya, kalau untuk memurnikan jiwa itu Anda kehilangan duit Anda semuanya, siap enggak? Ya enggak, Pak. Ya maunya ya murninya dapat, duit juga nambah. Nah itulah seenaknya sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, orang Jawa bilang itu jerbasuki mawa beo. Untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, yang agung itu harus ada pengorbanannya. Dan memang ada hukum sebab akibat yang itu tidak bisa kita hindari. Ini fakta ya, kalau Anda ingin menemukan kebahagiaan yang sejati, ingin menjadi jiwa yang murni, proses purifikasi itu menjadi mutlak untuk kita alami. Dan menjadi bagian dari purifikasi itu adalah tanda kutip
penyelarasan, setting ulang kepada semua aspek kehidupan kita, mulai dari aspek finansial, rumah tangga, bahkan juga badan kita, aspek kesehatan. Ya, jangan dikira saya sampai ke titik itu tuh, ke titik yang disebut sebagai pencerahan itu dengan enak-enak saja. Oh tidak saudara, saya kehilangan banyak hal yang dulu itu saya pegang teguh. Saya kehilangan banyak hal yang dulu itu saya anggap sebagai sesuatu yang ini menjadi sumber kebahagiaan saya. Ya. Saya kasih contoh konkret. Kalau Anda punya kemelekatan kepada uang, atau Anda di masa lalu itu pernah mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak selaras, Anda sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak, pasti nanti pelajarannya adalah bagaimana Anda kehilangan uang itu. Nah, kalau Anda tidak mau kehilangan uang itu tapi ingin menjadi murni, jadi piye? Ya, nggak ada itunya, nggak ada apa istilahnya ya, yang nggak ada kebenarannya. Jadi Anda mau seenaknya sendiri, karena untuk menemukan sesuatu yang agung itu tetap ada pengorbanan. Nah, sekarang silahkan. Kalau saya sih sudah membuktikan, dan mantra saya sederhana. Gusti, terjadilah apa yang memang harus terjadi sesuai dengan keadilan-Mu. Biarlah terjadi apapun yang merupakan rancangan agung-Mu. Aku pasrah. Tapi aku mengerti bahwa dengan kasih-Mu aku pasti diselamatkan. Aku berserah diri total. Sumonggo, terjadilah apa yang harus terjadi. Berani nggak baca mantra ini? Kalau hitung-hitungan kan, Pak, kalau baca mantra ini nanti hasilnya apa, Pak? Pak, kalau dengan baca mantra ini ternyata yang terjadi tidak seperti yang saya mau, gimana, Pak? Lah piye? Makanya banyak orang mengalami stagnasi. Kenapa? Ya karena tidak berani di sini. Mbak Firin berani nggak, Mbak Firin sekarang? Kenapa? Makin nggak berani. Ini kan pertanyaan hipotetis ya bagi semua orang. Kalau untuk menemukan surga yang nyata, Anda harus pindah dari satu apartemen yang bagus ke rumah kontrakan kecil. Berani apa enggak? Siapa yang berani, siapa yang enggak? Ayo. Ya kalau saya sih selama ini sudah membuktikan bahwa kalau ada pertanyaan ini saya siap, sumonggo Gusti. Ya. Dan nyatanya belum tentu terjadi juga. Gitu. Yang terjadi adalah apa yang memang tepat seperti kebutuhan jiwa kita. Gitu. Baik, itu yang pertama. Kenapa banyak orang gagal di dalam spiritualitas? Disangkanya berspiritual itu ya pokoknya merem, hening, baca mantra. Yang penting ego kita terpenuhi dengan sesukses-suksesnya. Lah Anda ini mau belajar spiritual atau mau dukun sebetulnya ya? Ini yang harus dibongkar. Oke? Jadi jelas kenapa sekarang Anda itu tidak kunjung mengalami sebuah kemajuan yang signifikan. Bahkan kemudian mengalami kemunduran. Ya karena ini Anda sebetulnya tidak sungguh-sungguh mau meniti jalan pemurnian jiwa. Anda mau enaknya saja. Saya mau hening asal 1, 2, 3. Jangan sekali-kali sentuh zona nyaman saya. Ngatur Gusti namanya itu. Itu namanya merekayasa keadilan kosmik ya. Oke? Jadi masih siap belajar di PM?
Saya serius loh, ini ngomong apa adanya loh ya. Bagi sebagian orang, memurnikan jiwa itu berarti harus melepas banyak hal. Siap nggak? Kalau nggak siap, keluar aja. Boleh malam ini keluar dari webinar, keluar dari PM, boleh. Siapa yang melarang? Ah, yang benar Pak Setio, kalau status orang peserta webinar keluar. Loh ya keluar aja. Saya kan cuma bilang apa adanya. Bahwa memang kalau mau belajar spiritual beneran, nggak gampang. Jadi sangat jelas bahwa laku spiritual itu punya tujuan. Dan tujuannya ini tentu saja tujuan yang luhur ya. Menjadi tercerahkan, menjadi jiwa yang murni, menjadi jiwa ilahi itu adalah tujuan berspiritual. Menemukan kebahagiaan sejati, mengalami hidup surgawi, itu juga tujuan spiritual. Jadi kalau ada manusia, ada orang-orang yang menjalani laku spiritual dengan tujuan tadi, itu benar. Itu adalah sesuatu yang merupakan panggilan jiwanya. Itu adalah hasrat yang paling murni dari jiwanya. Tetapi kalau orang ingin tercerahkan, orang ingin mengalami hidup surgawi, orang ingin mencapai kemurnian jiwa dengan cara yang senyaman-nyamannya, semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, dengan sesedikit mungkin pengorbanan. Nah, itu baru namanya berlaku dengan egoistik. Itu adalah keinginan si ego. Ya, jadi harus pilah antara mencapai pencerahannya dengan bagaimana proses kita dalam mencapainya. Ya. Pasordaran Matahari, Fraternity of Pure Light.